Nah, ini adalah proses pembibitan kita hari ini, itu berwarna agak merah-merah atau keruh. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komennya. Nah, jadi kebetulan itu warnanya seperti itu, airnya keruh kan. Padahal kacang kedelai yang telah direndam kan udah kita cuci dengan bersih seperti ini. Nah, lantas masalahnya di mana? Nah, setelah kita kerjakan ternyata di sini masalahnya ya. Jadi akibat si bubur kacang kedelai tadi terlalu kental, sedangkan kadar air di ember yang diaduk itu kurang. Nah, jadi ini penyebab buburan kacang digodok kemudian sari kedelai tadi pada proses pembibitan itu berwarna keruh atau agak kemerah-merahan. Ini yang kita kerjakan itu, ini kadang-kadang kejadian seperti ini tuh terjadi kan gitu, akibat kadang-kadang mengejar waktu sampai maksudnya mengejar waktu biar cepat kan gitu. Apalagi kan kalau sambil proses pencetakan, sambil memasak. Nah, jadi seperti ini api sih bagus gitu. Istilahnya untuk sistem memasak si kacang kedelai tadi, si buburan tadi benar-benar mendidih. Tapi masalahnya di situ gitu, pada proses pengadukan bubur kacang kedelai setelah keluar dari molenan. Nah, jadi ini proses pembibitannya. Silahkan simak baik-baik ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat buat kalian semua video ini. Nah, ini adalah prosesnya seperti ini. Dan gimana sih kalau merah seperti itu, biar nanti tahunya enggak bubuk waktu mau proses penggorengan, bisa dibawa. Itu yang poin pertama. Yang kedua yang saya kerjakan itu bagaimana sih supaya tahu itu mekar dan enggak berwarna agak kecoklatan. Biasanya kalau merah seperti itu, warna seperti itu, penyebabnya biasanya di situ. Kalau enggak terlalu kepanasan si sari kedelai yang telah disaring tadi. Yang kedua, kadang-kadang ini yang terjadi itu kurang panas si bubur kacang kedelai sehingga seperti itu, dan masalahnya kurang begitu diaduk si bubur kacang kedelai atau terlalu kental, jadi seperti itu berwarna merah. Akhirnya waktu pas mau penggorengan waktu pas selesai penggorengan, biasanya si tahunya itu berwarna kecoklatan, agak kecoklatan kan gitu. Nah, jadi enggak warna agak kekuning-kuningan, bagus lah gitu. Itu sih penyebabnya. Itu sih warna seperti itu. Ditambah lagi kalau biasanya air keruh seperti itu gimana sih ya, si tahunya itu kurang kembung, istilahnya kurang mekar kan gitu. Nah, jadi saya share video ini biar mudah-mudahan sih bermanfaat sekali lagi buat kalian. Kita aduk perlahannya juga seperti ini, nggak kurang nggak lebih. Apalagi kan kita menggunakan air bibit hangat kan, yang kita kerjakan itu bukan air dingin, air bibit yang dingin kan gitu. Baru aja digenti dari airnya itu, air bibitannya itu baru aja digenti. Kemudian selang beberapa jam, paling 1 jam 2 jam kita kerja itu seperti ini, nggak langsung dicampur. Biasanya untuk sistem bersambung itu, proses pembuatannya itu biasanya air bibit itu ditambahin 2 ember, tapi enggak kali ini. Jadi yang waktu proses pertama itu, orang yang pertama kan
air bibitnya dibuang semua. Nah, kemudian kita kerjakan seperti ya yang pertama kan gitu, menggunakan air bibit yang hangat. Nah, seperti ini ngerjakannya ya. Jadi nggak kurang nggak lebih, yang saya kerjakan itu seperti ini proses pembibitannya. Diaduk perlahan jadi biar semua itu si aci atau sari kedelai tadi nggak pecah pada waktu proses menjadikan menjadi tahu yang siap cetak tadi. Nah, biasanya itu seperti ini. Karena ingin banyak si sari kedelai yang dicetaknya itu, kadang-kadang kita buat mengambang di atas itu si tahunya ya. Kita bilang tahu aja supaya yang tahu siap cetak itu mengambang di atas. Jadi biar kelihatan banyak, padahal nanti kalau kurang begitu paham kadang-kadang hasilnya juga kurang begitu baik. Jadi amannya itu lebih baik kita di bawah aja si tahunya tadi atau sari kedelai atau tahu siap cetaknya itu. Jadi biarkan sampai dia jernih. Kadang-kadang belum jernih juga kan suka disedot kan. Nah, seperti ini ya. Itu udah kelihatan itu si bintik-bintik tahunya itu udah keluar. Nah, jadi kita masukkan 1 sendok lagi biar nanti dia cepat jernih ya. Nah, kita kocek perlahan-lahan itu seperti ini. Karena kalau terlalu kencang biasanya dia si bintik-bintik bahan tahunya itu seperti beras kan gitu, hancur gitu. Tapi ini enggak, jadi ada penggumpalan kan gitu. Nah, ini udah kelihatan ya. Kita kocek lagi seperti ini terus perlahan aja sampai keluar. Nah, seperti ini ada warna ari-ari jenih yang keluar. Ini udah. Nah, ini nih, ini udah kelihatan kan. Biasanya kalau seperti ini udah kelihatan terus kelihatan agak jernih, si tahu yang siap cetaknya itu mengambang kan gitu di atas. Airnya juga itu biasanya kayak ada kayak ada sari kedelai yang belum rata di proses pembibitan kan berwarna putih itu. Nah, ini mulai udah tampak sari kedelai atau tahu yang siap cetak itu seperti ini. Yaitu masih mengandung cuka ya, atau air bibit tadi ada masih menggumpal kan. Nah, kalau udah gini biasanya kita diamkan aja kan gitu. Karena biasanya pengen banyak kan gitu biar gampang nyetaknya kan gitu. Nah, jadi seperti ini kita diamkan aja
kan kalau pembibitan seperti ini masih ada air yang berwarna putih tadi, yang sari kedelai yang belum tercampur tadi. Itu sayang kita buang yang pertama, yang kedua itu gimana ya? Jadi kita nunggu sampai airnya jernih itu kadang-kadang lama gitu. Nah, caranya kalau begini kan lama. Caranya itu kita aduk lagi perlahan-lahan si pembibitan tadi dengan cara seperti ini. Nah, karena kan diaduknya seperti ini. Kenapa diaduk seperti ini? Karena kalau kita tunggu sampai dia jernih itu lama. Makanya kita aduk lagi seperti ini biar nanti kelihatan jernih ya. Jadi disibaknya juga seperti ini. Nah, itu nanti akan jernih sendiri. Udah kelihatan kan dia tuh agak ada pemisahan air dengan sari kedelainya itu atau tahu siap cetaknya itu. Nah, itu kelihatan kan gitu, airnya itu udah mulai ke atas gitu, yang jernihnya itu. Lalu kemudian kita diamkan lagi sampai dia benar-benar jernih. Tapi biasanya dia sebentar kan kalau udah proses seperti ini. Nah, ini kalau udah jernih itu seperti ini, kita buang itu busa-busanya itu yang di samping. Kan kalau kurang proses pengadukan tadi, habis bubur kedelai keluar dari molenan tadi kurang air, biasanya seperti ini. Karena kalau kita tunggu lama lagi itu memakan waktu, makanya kita sedot aja. Kita pisahkan itu air dengan tahu yang siap cetak itu. Karena kan open tungku masak untuk bubur kacang kedelai itu udah mulai panas kan gitu. Biasanya itu terburu-burunya seperti itu. Jadi kita sedot si airnya itu. Ini kelihatan kan berwarna putih karena itu tadi si bibitannya itu mengambang di atas kan gitu. Kurang tercampur benar sebenarnya itu. Kurang baik sih proses pembibitan kayak gini, enggak harusnya itu sampai jernih kan gitu. Nah, ini sudah habis. Kemudian kita angkat itu ini ya, pemisah antara air dan tahu yang siap cetaknya itu. Kita sibakkan ke pinggir seperti ini. Tujuannya itu yaitu tadi biar nanti tahunya itu waktu proses pencetakan dan setelah pencetakan itu agak kenyal, bagus kan gitu. Ini baru penyibakan tahap pertama ya. Nah, di sini biar nanti kembung kita koceknya ini seperti ini, mengaduknya itu seperti ini. Ini khusus untuk pembibitan yang sari kedelai atau bahan tahu yang siap cetaknya itu di atas, yang masih muda kalau orang sini bilang kan. Nah, itu udah mulai. Biasanya kalau kita cetak itu ada warna putih, itu air yang berwarna putih itu biasanya akan hancur gitu, susah. Akhirnya nempel ke kain si kedelai yang si bahan tahu yang siapnya cetak itu. Kita buang air lagi.
Setelah proses penyebakan tahap pertama selesai, baru ini tahap selanjutnya kita sebarkan lagi ke pinggir ya. Seperti ini caranya. Kalau langsung dicetak, saya bilang tadi ya, biasanya dia itu akan hancur. Terus si bakal tahunya juga yang siap goreng nantinya akan lengket ke kain. Itu yang pertama. Sebelum yang selanjutnya dia itu biasanya kan masih mengandung air, jadi kadang-kadang kalau dicetak itu suka tebal sebelah. Selain tebal sebelah ya, yang satu lagi kan tipis kan gitu. Itu sih poin penting di video kali ini. Semoga kalian bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komennya. Matur suwun, semoga kalian tambah maju, tambah sukses. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.